sekali Kakak Sinta bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun saat ini kita masih bertemu hanya lewat layar, tapi tidak boleh mematah semangatkan dan gak boleh lesu ya. Kita gak boleh patah semangat untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kakak undang adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus dengan katakan halo halo, hola hola. Sudah sapa Tuhan lewat pujian. Sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus juga melalui doa. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Enggak lagi ngobrol sama kakak adiknya. Kita mau menyiapkan hati kita. Mari sama-sama ikutin kakak Sinta berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga setiap pribadi kami dari tadi malam sampai pagi hari ini. Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Masih semangat adik-adik? Kakak mau ajak adik-adik berdiri kembali. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga. Masih pagi, kita harus semangat. Oke? Mari semuanya berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kedua Tanganku di medley dengan Jalan Serta Yesus. Persembahan adik-adik, tapi persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan kepada orang tua ya. Jadi nanti orang tua adik-adik yang akan memberikan kepada gereja. Jangan lupa memberikan persembahan ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menyiapkan hati kita
Mari sama-sama adik-adik kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Wah, kakak yakin adik-adik kabarnya semuanya luar biasa. Nah, seneng banget akhirnya kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik nih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya kakak mau minta adik-adik untuk menyiapkan hati, pikiran, dan jangan lupa Alkitabnya karena kita mau baca Alkitab. Kakak boleh minta adik-adik untuk buka Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Nah, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah, dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang yang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi
tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaklah lepas patok, tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu sedemikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuklah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tema sekolah minggu kita pada hari ini adalah Simson tidak taat. Nah, kira-kira nih adik-adik, kenapa sih Simsonnya nggak taat? Kakak mau cerita nih adik-adik. Jadi, ada satu orang laki-laki namanya Simson. Nah, siapa sih Simson ini? Nah, Simson ini adalah anak yang sudah dinanti-nantikan oleh orang tuanya. Bahkan sebelum Simson lahir, Tuhan udah bilang kalau Simson akan jadi pemimpin yang kuat asalkan dia mau taat kepada semua perintah Tuhan. Dan benar adik-adik, Simson tumbuh menjadi anak yang sangat kuat. Sampai-sampai dia bisa mengalahkan seekor singa. Nah, bayangkan ya adik-adik, seorang manusia bisa mengalahkan seekor singa. Tapi adik-adik, Simson ini punya satu rahasia. Rahasia yang bisa membuat kekuatannya menjadi hilang. Apa tuh rahasianya? Ada yang tahu? Iya, jadi dari dulu, dari semenjak Simson lahir, rambutnya gak pernah dicukur. Karena hal itu merupakan tanda dari Tuhan bahwa Simson gak boleh mencukur rambutnya. Nah, di sini ketaatan Simson diuji adik-adik. Simson suka sama satu perempuan namanya, siapa tadi kita baca di Alkitab bareng-bareng? Namanya Delila. Simson suka banget sama Delila. Tapi Delila ini bekerja sama musuh-musuhnya Simson. Wah, mereka bekerja sama adik-adik. Jadi menurut adik-adik Delila ini baik gak ya? Dia bekerja sama dengan musuh-musuhnya Simson. Jadi seperti yang tadi kita baca, kalau Simson itu adalah seseorang yang sangat kuat sampai orang-orang tuh berpikir, dia tuh kelemahannya apa ya? Nah, makanya musuh-musuh dari Simson ini tahu kalau Simson ini suka banget sama Delila. Makanya musuh-musuhnya Simson tanya ke Delila, "Delila, kamu tahu gak sih kelemahannya Simson apa? Coba deh kamu cari tahu. Kalau nanti kamu kasih tahu ke kita kelemahannya Simson apa, nanti kita kasih kamu uang yang banyak." Nah, kira-kira Delila ini tergoda atau enggak adik-adik? Seperti yang tadi kita udah baca di Alkitab, Delila tergoda adik-adik. Akhirnya Delila nanya terus nih ke Simson, "Simson, kelemahan kamu apa sih?" Tapi menurut adik-adik, Simson langsung jawab enggak kelemahannya apa? Enggak adik-adik. Tapi Delila nanya terus sampai Simson akhirnya luluh sama Delila. Dan dia menjawab ke Delila, "Kelemahan aku itu, aku rambutnya gak boleh dicukur. Karena kalau dicukur nanti
kekuatan aku hilang. Dari situ, Delila langsung manggil semua musuh-musuhnya Samson. Dibilanglah ke musuh-musuhnya Samson, "Musuh-musuhnya Samson, aku tahu nih kelemahannya Simson. Simson itu gak boleh dicukur rambutnya, karena kalau dia dicukur rambutnya, nanti kekuatannya hilang." Lalu ketika Simson tidur, akhirnya dicukur rambutnya. Dan ketika dia bangun, dia udah gak punya kekuatan lagi adik-adik. Karena apa? Dia gak taat sama perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah bilang adik-adik kalau rambutnya gak boleh dicukur. Tetapi Simson terlalu luluh sama Delila sampai dia ngasih tahu ke Delila kelemahannya dia. Akhirnya dia luluh dan dia kalah oleh musuh-musuhnya adik-adik. Karena apa? Karena ketidaktaatannya. Nah adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus mau kasih pesan apa sih ke kita? Tuhan Yesus mau kasih pesan kalau kita gak boleh seperti Samson yang tidak taat sama Tuhan. Contohnya, besok adik-adik ada PR nih di sekolah, tapi hari ini adik-adik pengen banget main. Udah direncana ini dari jauh-jauh hari, aku mau main tapi ternyata besok ada PR dan adik-adik belum kerjain. Nah kira-kira Tuhan Yesus lebih suka anak yang mengerjakan PR dulu atau main? Nah tentunya Tuhan Yesus pasti lebih suka anak-anak yang mau mengerjakan PR-nya dulu baru main. Nah itu adalah salah satu bentuk taat loh adik-adik, bentuk taat di sekolah. Bentuk taat itu bisa kita lakukan dengan berdoa. Berdoa itu adalah salah satu bentuk taat kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, masih ada gak nih yang suka bolong-bolong berdoanya? Yang suka lupa berdoa pas mau makan? Yang suka lupa berdoa pas mau tidur? Mulai dari sekarang, kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita berdoa. Kita bangun tidur, kita berdoa. Atau ketika kita mau pergi, kita juga berdoa. Ketika kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan telah membangunkan saya di pagi hari ini. Tuhan Yesus terima kasih karena telah memberikan cuaca yang indah sehingga saya bisa menghirup udara segar. Tuhan Yesus terima kasih telah menjaga saya dari pagi sampai malam. Nah adik-adik, ketika kita berdoa kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan adik-adik. Selain itu, selain berdoa kita juga harus rajin sekolah minggu. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita sekolah minggu ada pesan-pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan lewat kakak-kakak sekolah minggu setiap minggunya. Nah itu juga bentuk taat kepada Tuhan Yesus loh adik-adik. Cerita kakak pada hari ini udah selesai. Kakak berharap semoga dari cerita kakak kita bisa belajar untuk selalu taat dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, ataupun kepada Tuhan. Dengan tadi gimana caranya? Kita rajin berdoa, rajin sekolah minggu, itu adalah bentuk taat kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, cerita kakak pada hari ini udah selesai. Semoga pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah! Adik, masih ingat kan ya cerita yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggunya? Hari ini kita belajar dari tokoh apa ya? Simson dan Delila. Jadi kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang apa adik-adik? T-A-A-T. Taat. Taat kepada siapa? Kepada kakak guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah, kepada orang tua di rumah, dan kepada semua orang. Harus taat. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau menyanyikan lagu Satu Buah Pujian, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kakak undang bangkit berdiri semua ya. Firman-Mu berakar di dalam hatiku dan bertumbuh di dalam hidupku. Kan ku lakukan kegemaran firman-Mu, menuai kasih bagi sesama.
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengar tidak berlalu sia-sia, namun kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 pekan ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saat ini kami sedang menghadapi pandemi Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau memberkati setiap orang yang terlibat untuk menjalankan tugas dan fungsinya Tuhan. Dan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan. Berkati juga teman-teman kami, saudara kami, ataupun siapapun yang tidak kami kenal. Biar Tuhan, ketika mereka menghadapi atau terpapar virus ini, Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus juga yang pulihkan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang taat, dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa yang jauh sempurna ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa tetap menjadi anak yang taat. Sampai jumpa.